Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam belajar. Amin. Tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Materi pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 serta IPA KD 3.3 dan 4.3. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Bagaimana sikapmu atas keragaman itu? Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Adat dan budaya setiap daerah unik dan berbeda dari daerah lain. Agama yang dianut penduduk pun beragam. Dengan perbedaan itu, bagaimana kita dapat menjaga persatuan Indonesia bangsa? Nah, untuk menjaga kesatuan bangsa dan supaya tetap rukun, mari kita lakukan sikap-sikap berikut. Salah satu sikap yang harus dilakukan yaitu adanya toleransi dan saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Bagaimana perwujudannya? Salah satu perwujudannya kita tidak boleh menghina teman yang berbeda agama. Selanjutnya, saat teman kita sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Sikap lain yang harus dilakukan yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Negara kita kaya akan berbagai kebudayaan daerah. Kita boleh membanggakan kebudayaan daerah sendiri, namun kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain. Jadi, untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, bagaimana sikap kita? Kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain meskipun berbeda agama, suku, dan agama. Sikap itulah yang harus selalu kita tanamkan pada diri kita. Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. Ya, kalian bisa mencobanya di rumah. Jadi lakukan kegiatan ini di rumah kalian masing-masing. Jadi langkah pertama adalah sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin atau kulkas. Yang kedua, sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Letakkan di atas meja. Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Nah, kalian bisa mengamati hasil percobaan kalian masing-masing. Ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang jatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Ya, karena jarum pentul dan peniti itu ujungnya sangat tajam. Itu bisa melukai diri kalian masing-masing.
Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Nah, kalian bisa mencobanya, melakukan percobaan di rumah masing-masing, dibantu dengan orang tua kalian masing-masing. Sebuah magnet mempunyai dua ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. Dua kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara atau U dan kutub selatan. Ya, kalian bisa melihatnya, ini adalah contoh magnet. Yang U ini yang berwarna merah adalah kutub utara. Sedangkan yang S yang berwarna putih adalah kutub selatan. Nah, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Ya, kalau kedua kutub ini sama, kutub selatan dan selatan, kedua magnet ini akan tolak-menolak. Tapi kalau kedua kutub magnet ini berbeda, magnet yang satu kutub utara dan magnet yang satu lagi kutub selatan, ketika didekatkan, itu akan tarik-menarik. Interaksi dua buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Nah, siapa dari kalian yang sudah pernah melihat atau menggunakan kompas? Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan selatan. Nah, ini adalah contoh dari bentuk kompas. Ya, ini adalah contoh bentuk kompas dan ini adalah magnet yang digunakan pada kompas. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan, diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya sebuah buah yang sudah matang dari dahan pohon ke tanah. Ya. Jadi ini adalah contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi. Nah, kalian bisa perhatikan di sini adalah contoh gambar pohon buah apel. Ya, apel yang berwarna merah ini ketika sudah matang, itu buahnya akan jatuh ke bawah ya atau ke tanah. Nah, ini adalah contoh dari peristiwa gaya gravitasi. Nah, alhamdulillah sekian video pembelajaran pada hari ini.
Semoga kalian dapat mengambil manfaat dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.